ayo. Oma, aku mohon Oma. Oma jangan sakitin aku. Aku mau ketemu sama mama aku. Aku mohon Oma. Aku gak mau ngambil risiko untuk melepas kamu. Ayo pergi. Kamu akan lolos lagi. Bu, jangan berani-berani nyakitin Intan. Saya peringatin sama ibu. Saya nggak akan biarin ibu nyakitin Intan. Awas ya kalau saya lihat. Sini Intan. Bagaimana kalau anak itu ngoceh ke Mirza sama Maya? Aku nggak bisa tinggal diam. Intan, kamu kenapa, Nak? Kok kayak ketakutan gitu sih? Apa aku kasih tahu Om Hidayat sama Tante Maya kalau Marina mau nyakiti Mama? Dan tadi juga dia mau nyakitin aku. Intan, ayo cerita sama Om, sama Tante, ada apa sih sebenarnya? Nggak usah takut, ya. Selamat malam Pak, Bu. Saya periksa dulu ya. Iya, boleh. Iya, Sus. Oma, dia kesini lagi. Bagaimana ini? Makasih, Sus. Intan, kamu kenapa, Nak? Aku nggak kenapa-napa. Kamu yakin? Kamu lihat apa sih? Hah? Intan sakit. Enggak, aku nggak apa-apa Om. Intan, kalau kamu ngerasa nggak enak badan, bilang sama dokter. Jangan takut ya sayang. Aku nggak apa-apa Dok. Ya Allah, aku takut. Aku harus bagaimana ya Allah? Aku nggak mau Om menyakiti Mama. Tapi kalau aku nggak cerita sama Om dan Tante, apa itu berarti aku bohongin mereka? Ya Allah, aku nggak mau bohong. Apalagi di bulan Ramadan yang suci ini, ya Allah. Adik, sekarang ibu kamu sudah tenang. Sebaiknya kamu istirahat ya. Makasih ya dokter. Iya, sama-sama. Mama sakit cuma gara-gara mikirin Intan doang. Padahal kan ada aku di sini. Sampai-sampai sakit Mama kumat lagi cuma gara-gara mikirin Intan. Tiara, sebaiknya kamu istirahat ya sayang. Oma nggak mau kamu jadi sakit. Ya. Oma, Iya sayang. aku takut Oma. Mama sama Papa nggak bisa bangun. Gimana Oma? Aku takut Mama sama Papa nggak bisa sembuh.
Kamu tenang aja sayang. Kan ada Oma. Tenang ya. Papa juga belum bangun, Oma. Mama sakitnya baru kumat tadi. Aku takut, Oma. Kamu nggak usah khawatir sayang. Ya. Walaupun kamu dilahirkan dari rahim perempuan lain, tapi Oma nganggap kamu tuh seperti anak kandung Oma sendiri. Oma sangat mencintai kamu. Lebih mencintai kamu lagi daripada papa kamu dan tante kamu. Aku sayang sama Oma. Iya, Oma juga sayang banget sama kamu sayang. Tiara. Tiara. Papa udah bangun. Kalau Ardi sudah sadar, sulit buat aku menyingkirkan Naila dan anaknya itu. Pak Ardi, sudah sadar? Syukurlah, lega saya melihatnya. Harusnya dia senang lihat anaknya sudah sadar. Tapi kelihatan sekali kalau dia kecewa. Nggak mengharapkan Pak Ardi sadar. Sekarang saya periksa ya. Iya dong. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Kartini. Iya dok. Bagaimana keadaan Ardi dan Maya? Alhamdulillah, mereka juga sudah sadar semua. Syukurlah. Dok, ada yang meracuni makanan di acara syukuran itu. Dan saya yakin itu adalah Rina. Apa? Kamu yakin tentang itu? Saya yakin sekali, Dok. Baiklah, hal itu nanti akan kita selidiki lebih lanjut. Tapi apa hingga saat ini Rina sudah tahu tentang siapa kamu sebetulnya? Enggak. Dia tidak pernah peduli dengan saya. Yang dia tahu, saya hanya Sri dan pembantu di rumah. Itu saja. Ya, baguslah kalau begitu. Dok, Rina itu kejam. Dia berusaha untuk membunuh semua keluarganya. Dan pada kejadian itu, dia keluar dengan Tiara. Supaya orang tidak curiga dengan dia. Aku tahu pasti. Sebenarnya yang menjadi sasaran dia adalah Naila dan Intan. Oma janji gak akan mencelakai Naila, mama kamu. Sekarang kamu juga janji jangan bilang-bilang tentang penculikan kamu sama siapapun. Janji? Ayo, tangan kamu taruh sini. Iya, Oma. Aku janji. Bagus.
Jadi anak-anak, Islam itu selalu mengajarkan arti pentingnya kejujuran. Nah, modal utama kita untuk hidup bersama orang lain adalah kejujuran. Jadi orang baik itu belum tentu jujur, tapi orang jujur itu insya Allah pasti dia baik. Nah, jadi kita nggak boleh tuh nyembunyiin kejujuran, itu sama saja kita berbohong. Jadi walaupun sepahit apapun kejujuran itu, kita harus mengutarakan dan mengatakannya. Aku harus gimana ya Allah? Kata Bu Ustazah, aku nggak boleh bohong. Tapi aku takut banget sama Oma. Aku mau sholat istiqoroh dulu ah. Aku bakalan minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, tolong aku. Aku bingung ya Allah. Bila aku petunjuk, aku takut sama Oma. Tapi aku juga gak mau jadi tukang bohong. Aku mohon kasih tahu aku. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kamu perjalankan gunung-gunung. Dan kamu akan melihat bahwa bumi itu datar. Dan kami akan kumpulkan seluruh manusia. Dan tidak akan kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rohmu dengan keadaan berbaris. Sesungguhnya, kamu akan dibawa ke hadapan kami, sebagaimana kami menciptakanmu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagimu waktu untuk memenuhi perjanjian. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 48. Dan diletakkanlah kitab. Lalu kamu akan melihat bahwa orang-orang yang bersalah akan ketakutan terhadap apa yang terdapat di dalamnya. Dan mereka berkata, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Sesungguhnya Rohmu tidak menganiaya seorang pun. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Maafin aku. Maafin aku. Maafin aku, maafin aku. Aku janji gak bakal bohong lagi. Aku janji. Aku gak mau bohong lagi. Intan. Sayang, Intan bangun, sayang. Aku takut, Om. Sayang, jangan takut ya. Kan di sini ada Tante dan Om Mirza. Kamu kenapa, Nak? Intan, kenapa sayang? Cerita sama Om Mirza. Intan mimpi buruk ya? Iya, Om. Aku takut. Aku gak mau dihukum. Aku janji, aku gak bakalan bohong lagi. Aku mau bilang yang sebenarnya, Om. Intan, emang kamu bohong apa sih? Pasti terjadi sesuatu sama Intan. Makanya Intan mimpi buruk. Sayang, kan kamu janji gak mau bohong lagi. Cerita dong. Om, Tante bisa anterin aku ketemu Mama nggak? Aku mau bilang sesuatu sama Mama. Yuk, ayo. Buka dulu mukenanya. Ibu! Ibu! Ibu, ya ampun! Eyang!
apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semua orang tiba-tiba pingsan? Bahkan Bu Sri, Bi Ratmi, semua jatuh pingsan. Kita makan bareng waktu itu. Intan. Mas Ardi, Mas kamu udah bangun Mas. Mas Intan di mana Mas? Tadi mama kamu bawa pergi Intan Mas. Sayang, kamu tenang. Intan sekarang sama Mirza dan Maya. Kamu gak usah khawatir ya. Kita istirahat dulu. Mas, kita harus pergi dari sini Mas. Di sini nggak aman Mas. Aku nggak suka tempat ini Mas. Sayang, ini dini hari. Kita nggak mungkin langsung pulang sekarang. Besok pagi-pagi aku akan tanya dokter. Kalau memang kondisi kita memungkinkan untuk pulang, kita pulang. Kamu tenang, sekarang istirahat ya sayang ya. Iya Mas. Tapi tempat ini nggak aman. Kasihan anak-anak kita Mas. Aku takut mereka kenapa-napa. Enggak sayang. Kamu harus percaya sama aku. Maya dan Mirza jagain Intan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Sayang, aku janji sekarang kita udah kumpul. Aku nggak akan ngebiarin apapun untuk kita berpisah lagi. Tiara, demi untuk keselamatan kamu sendiri, kamu harus hati-hati ya. Kalau ada orang yang kamu nggak kenal, kamu harus segera jauh-jauh, menjauh dari dia. Karena sekarang ini banyak sekali penjahat. Jangan sampai terjadi lagi penculikan terhadap diri kamu. Ya? Iya, Oma. Terus terhadap Intan juga, kamu harus waspada. Jangan percaya sama dia. Intan tuh akan selalu berbuat baik sama kamu. Tapi sebenarnya dia itu ingin menjauhkan kamu dari mama papa kamu. Iya, Oma. Tiara juga udah bilang sama Intan buat jangan deketin mama sama papa lagi. Oh iya, Oma. Tiara mau beli kue buat mama. Oh iya, jangan lupa beliin buat papa kamu juga ya. Iya, Oma. Kenapa dia memperhatikan aku terus dari tadi ya? Sepertinya aku harus mulai waspada dengan semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Intan sayang. Sayang, mama khawatir banget sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak kenapa-napa kan? Mama jangan khawatir, Ma. Insya Allah, aku dan kita semua dijaga sama Allah. Mai, Mirza, ada yang janggal dengan apa yang udah menimpa kita semua. Iya, gue juga sebenarnya curiga. Aneh banget kita bisa tumbang bersamaan kayak gitu. Pasti makanan kita diracun. Bukan itu maksud saya, Mirza. Kita sekarang nggak bisa nuduh ataupun berprasangka kepada siapa-siapa. Kita belum punya bukti ataupun petunjuk soal kebenaran apa ini semua itu ada unsur kesengajaan atau memang kecelakaan doang. Iya, tapi tetap aja kita harus curigain seseorang dan kita harus waspada.